Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Arya Wicaksono dari SMA 5 Tangerang Selatan, tahun ajaran 2019-2020. Nama guru pembimbing adalah Bu Novi Chandrawati, SPD. Saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonis sederhana. Ya, yang pertama, pengertian gerak harmonis sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Yang kedua, jenis gerak harmonik sederhana dibedakan menjadi dua bagian, yaitu gerak harmonis sederhana atau disingkat GHS linear, misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Gerak harmonik sederhana atau GHS angular, misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Contoh gerak harmonis sederhana. Gerak harmonik pada bandul. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Gerak harmonis pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan merenggang atau bertambah panjang sejauh delta X. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya atau ditarik atau digoyangkan. Aplikasi gerak harmonik sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering bertemu dengan aplikasi dari ayunan maupun pegas. Salah satu contoh yang paling sederhana dan paling dekat dengan kita adalah pegas pada spring bed. Banyak orang yang menggunakan spring bed dengan tujuan memperoleh kenyamanan saat tidur. Kenyamanan ini diperoleh dari getaran atau gerakan periodik yang berasal dari pegas yang terdapat di dalam spring bed yang dicampur dengan spons. Prinsip kerja dari spring bed ini adalah apabila terdapat beban, maka pegas akan bergerak naik turun melewati titik keseimbangan, dan dalam waktu tertentu pegas akan berhenti pada posisi atau keadaan semula. Getaran pada pegas spring bed ini hanya bergerak vertikal atau naik turun. Pegas yang digunakan pada spring bed ini berjenis pegas coil. Getaran yang terjadi pada spring bed ini adalah getaran teredam, di mana sponslah yang menjadi peredamnya. Hal ini yang membuat pegas pada spring bed dalam waktu tertentu akan berhenti atau tidak bergerak terus-menerus. Yang selanjutnya, getaran senar gitar. Saat kita memetik senar gitar, senar akan bergerak secara harmonik dengan frekuensi tertentu. Frekuensi ini yang kita kenal dengan sebutan nada. Namun tentu saja senar gitar lama-kelamaan akan berhenti. Yang selanjutnya, shock breaker. Shock breaker merupakan gerak osilasi teredam. Artinya, gerak harmonik pada shock breaker dirancang untuk mengecil dan hilang dalam waktu yang cukup cepat. Namun jika kita hanya melihat dalam jangka waktu sepersekian detik saja shock breaker mulai bergetar, maka gerakannya akan menyerupai gerak pegas harmonik sederhana. Yang selanjutnya, bandul jam.
Ini adalah gerak harmonik sederhana yang paling mendekati ideal. Bandul biasanya dipakai pada jam kuno. Bandul pada jam kuno dapat terus berayun dan dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya, garpu tala. Garpu tala dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola titik nada yang berbeda. Makin kecil massa M pada gigi garpu tala, makin tinggi frekuensi osilasi dan makin tinggi pola titik nada dari bunyi yang dihasilkan garpu tala. Jam mekanik. Roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut atau angular. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya tutup materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.